Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Samas Sapaan Damai Sejahtera. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh kami mensyukuri punya Allah yang selalu membersamai kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah. Amin. Bacaan Samas kali ini terambil dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Saya beri judul atau tema dosa jemaat dan disiplin gereja. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang ada di luar? Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Kita akan melihat konteksnya ya. Konteksnya apa dan strukturnya bagaimana secara singkat. Karena kalau tidak nanti kita akan salah paham nih. Ini kenapa Paulus kok tega dan tegas banget nih sampai bilang usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengahmu. Nah, mari kita melihat bersama-sama analisis struktur teksnya dan pembagiannya. Yang pertama di sini memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Jadi ini bukan hal yang rahasia lagi. Sudah banyak yang mendengar tentang gereja ini gitu ya. Lalu sekalipun demikian kamu sombong di ayat yang kedua. Sudah salah, sombong lagi. Sebab aku telah menjatuhkan hukuman atas dia. Lalu orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Nah loh ya, galak banget seperti itu. Wah, diserahkan kepada iblis. Lalu dikatakan di dalam ayat 6 bahwa kemegahanmu itu tidak baik. Nah, baru masuk di ayat yang ke-9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Lalu diakhiri di dalam ayat yang 13, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Jadi di sini kita lihat masalah yang sudah bukan rahasia lagi dan orang lain telah mendengar tentang dosa jemaat di gereja ini. Pertama, kita lihat dalam ayat 1 adalah persoalan seorang pria yang hidup dan melakukan perzinahan dengan istri ayahnya. Lalu yang kedua permasalahannya adalah sudah salah, sombong pisan, sombong lagi, bangga lagi, diingatkan malah tidak mau, tapi sombong, bangga dengan kebersalahannya. Selain cabul juga ada karakter kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, ataupun penipu. Makanya Paulus bilang jauhi, jangan bergaul, takutnya jemaat juga terkhamiri. Menganggap perbuatan itu jadi hal yang diperbolehkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada saudara seiman kita yang memiliki dosa di atas. Bahkan ternyata mungkin kita sendiri. Bahkan mungkin saya sendiri sebagai yang ngomong ini. Atau siapapun yang melayani. Punya dosa cabul, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, mabuk, penipu. Biarlah firman ini menjadi koreksi bagi kita semua.
Mari kita menjadi orang yang lebih baik. Biarlah firman ini menolong kita, menjadi filter bagi kita untuk melakukan yang lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, kita lihat Paulus memberikan contoh tegas di mana gereja berperan penting dalam mendisiplin jemaatnya. Didisiplin bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan dan membuat kembali kepada jalan firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala dan tim tidak bisa membiarkan dan berdiam diri bila ada orang yang berdosa dan dosanya menghamiri gereja. Harus ada pendekatan dan bahkan tindakan saat kekudusan tubuh Kristus dipertaruhkan. Bentuk disiplin di sini dikatakan oleh Paulus yaitu diserahkan kepada iblis. Orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Merupakan ungkapan yang sulit ini, pengertian yang konkret masih diperdebatkan. Ungkapan ini bisa berarti pengucilan orang tersebut dari kumpulan orang percaya dalam 1 Timotius 1 ayat 19-20. Dengan dikucilkan, dianggap berbeda, diperlakukan berbeda, maka dia akan menyadari ada kesalahan dan akhirnya tersadarkan. Tentu setiap gereja punya strategi yang berbeda dalam mendisiplin. Mungkin dipanggil terlebih dahulu, diingatkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya apalagi tentunya sudah ada di setiap gereja. Tapi gereja harus mengambil tindakan, gereja harus andil di sini, tidak berdiam diri. Kenapa harus didisiplin? Karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? 1 atau 2 orang saja yang melakukan keberdosaan itu. Nama Tuhan sebagai tubuh Kristus, nama tubuh Kristus, nama gereja menjadi terkhamiri, menjadi taruhannya, menjadi ikut jelek. Oh, gereja itu menampung. Ini ya orang yang pezina-pezina itu ya, orang yang mau tidur dengan ibunya sendiri ya, ibu tiri atau apa yang disebutkan di atas tadi. Ternyata dibiarkan saja ya, tidak ada pendekatan, tidak ada teguran, tidak ada disiplin dan lain sebagainya. Jadi hanya 1-2 orang yang melakukan, tapi tubuh Kristus jadi ikut jelek namanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja harus ambil bagian dalam hal ini. Bagian untuk mendisiplin, mengambil bagian untuk memanggil, menyelamatkan jiwanya supaya menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita bisa lihat, bisa diingatkan kembali, mari kita menjaga kekudusan tubuh Kristus dari dosa percabulan. Itu dari ayat 1-6a. Lalu jagalah tubuh Kristus juga, karena Kristus telah menyucikan kita, telah menolong kita. Dan juga jagalah tubuh Kristus dengan menegakkan disiplin gereja. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi panduan hidup kita. Biarlah sama-sama kita semua, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, baik jemaat Tuhan, mari kita saling berproses untuk menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalaupun ada dosa-dosa di atas yang ternyata menyentil kita, mari kita sama-sama belajar untuk menerima teguran ini, menerima teguran dari Tuhan. Ya Tuhan, aku mau menjadi baik. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami menjadi lebih baik, supaya kami menjaga kekudusan tubuh Kristus dari berbagai dosa yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.